Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafitra M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian, yaitu hakikat penelitian pendidikan. Langsung saja, hakikat penelitian pendidikan, kelahiran ilmu pengetahuan atau sains tidak bisa dipisahkan dari penelitian. Bahkan boleh dikata ilmu pengetahuan adalah produk dari penelitian. Nah, manusia adalah makhluk yang berakal. Kelebihan inilah yang bertanggung jawab atas munculnya rasa ingin tahu. Apa yang diperoleh manusia dari pengalaman empirisnya disebut dengan pengetahuan atau knowledge. Nah, pengetahuan manusia dibagi menjadi lima jenis. Yang pertama yaitu pengetahuan supranatural atau pengetahuan gaib yang termasuk pengetahuan agama. Yang kedua yaitu pengetahuan intuitif. Nah, pengetahuan intuitif di sini dimaksud yaitu pengetahuan yang tiba-tiba muncul tanpa proses penalaran. Nah, pengetahuan yang ketiga yaitu common sense. Common sense artinya akal sehat. Pengetahuan yang keempat yaitu logika murni atau pure logic. Nah, yang terakhir yaitu pengetahuan ilmiah, scientific knowledge. Nah, pengetahuan supranatural dan intuitif jelas berada di luar jangkauan kemampuan pikiran manusia. Sebaliknya, sehat, logika, dan pengetahuan ilmiah berada dalam jangkauan kemampuan pikiran manusia. Nah, tiga hal inilah yang akan kita bahas. Common sense secara harfiah common sense artinya pikiran awam. Pikiran awam sehari-hari masuk akal, pikiran sehat. Ia merupakan gagasan, pendapat, atau penilaian yang sangat lazim dan disepakati oleh masyarakat. Contoh dari common sense adalah tidak menyentuh panci yang panas, memakai jaket saat berada di daerah yang dingin, tidak tertawa saat melayat di rumah duka, meminta maaf bila salah, dan lain-lain. Nah, secara logika, terminologis logika didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sahih. Penyimpulan yang sahih disebut logis atau masuk akal. Contohnya premis bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Manusia adalah makhluk hidup, jadi manusia akan mati. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai sains. Sains berakar dari bahasa Latin yaitu scienti yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat didefinisikan sains sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pelajaran dan pembuktian. Misalnya, seseorang menemukan pengetahuan bahwa mengapa semua benda jatuh mesti ke bawah atau ke bumi. Itu tak lain dari adanya gravitasi bumi. Itu adalah sebuah pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hakikat penelitian. Nah, ilmu pengetahuan terkait dengan masalah adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Jika tidak ada masalah, maka tidak akan ada muncul ilmu pengetahuan. Masalah adalah spirit yang mendorong dilakukannya penelitian atau research. Dengan kata lain, esensi dari penelitian adalah menemukan jawaban atau solusi atas masalah. Nah, setelah membahas mengenai hakikat penelitian, di sini kita akan membahas mengenai tujuan penelitian itu sendiri. Nah, adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu tujuan eksploratif atau penemuan. Penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Tujuan yang kedua yaitu tujuan verifikatif atau pembuktian. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Dan tujuan yang terakhir atau tujuan yang ketiga yaitu tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan atau penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Setelah membahas ketiga tujuan penelitian di sini, kita akan membahas mengenai fungsi penelitian. Nah, fungsi penelitian berdasarkan fungsinya. Penelitian dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Pendekatan penelitian pendidikan, pendekatan penilaian positivistik. Pendekatan ini memandang kenyataan sebagai sesuatu berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap, bahwa fakta tentang objek yang teliti harus lepas dari interpretasi pribadi penelitian atau objektif. Nah, pendekatan naturalistik memandang kenyataan sebagai sesuatu yang berdimensi jamak, utuh atau holistik, sebuah kesatuan dan senantiasa berubah atau dinamis. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.